Pada video tutorial kali ini kita akan membuat yang namanya double exposure. Nah, double exposure itu nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, jadi pengertian double exposure itu adalah sebuah teknik yang menggunakan dua objek gambar sekaligus dalam satu foto. Nah, jadi kita menggunakan dua gambar sekaligus dalam satu foto. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini, ya. Oke. Dan ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan, teman-teman. Ada gambar pemandangan dan tentu modelnya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Langkah pertama kita masukkan gambar modelnya ini ke Photoshop. With Photoshop. Oke. Nah, langkah yang kedua, kita masukkan gambar pemandangan. Kita tekan saja, kita drag. Nah, setelah ini kita besarkan gambarnya untuk menutup sebuah gambar model. Tekan Shift dan Alt agar membesarkannya pada langsung bagian tengah. Oke, setelah itu tekan Ctrl P, klik kanan, kemudian klik namanya horizontal. Nah, maka dia akan seperti ini. Untuk melihat previewnya, kita pada bagian opacity ini kita minkan. Nah, agar kita bisa detail melihatnya. Oke, mungkin seperti ini. Ya. Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita akan menyeleksi objeknya. Caranya, kita klik pada mata bagian layar ini atau visibility. Klik background, kemudian kita gunakan Magic Wand Tool untuk menyeleksi backgroundnya. Nah, di sini emang ada dua selection tools, yaitu ada Quick Selection dan Magic Wand Tool. Tapi di sini saya menggunakan Magic Wand Tool karena pada bagian backgroundnya dia sama. Jadi fungsi Magic Wand Tool itu adalah dia menyeleksi warna yang sama. Sama halnya seperti gambar ini. Ya, warna gambar putihnya sama. Oke, kita klik. Nah, seperti ini kan. Setelah itu, pada menu select, klik, kemudian kita klik yang namanya inverse. Nah, kalau inverse itu dia kebalikannya. Dia malah menyeleksi bagian objeknya. Seperti itu. Setelah itu, pada bagian keyboard, tekan Ctrl J. Nah, fungsi Ctrl J itu dia untuk mengcopy sebuah objek yang kita seleksi. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, hasil jadinya. Oke, nah setelah itu pada bagian backgroundnya kita hilangkan. Oke, nah setelah itu pada bagian layarnya kita tekan Ctrl. Nah, kalau kita tekan Ctrl, maka dia pada bagian kursornya akan seperti ini. Oke, tekan Ctrl, kemudian klik. Nah, dia akan seperti ini, menjadi gambar selection. Oke, setelah itu langkah selanjutnya klik visibility layar pemandangan. Oke, kemudian klik yang namanya add layer mask. Ini seperti gambar kamera, klik add layer mask. Klik. Nah, maka dia akan seperti ini. Oke. Nah, setelah itu langkah selanjutnya pada bagian layar 1 klik kanan, duplicate layer. Oke. Nah, setelah itu kita naikkan ke atas. Nah, pada bagian menu image kita klik, kemudian pilih adjustment. Setelah itu pilih yang namanya black and white. Nah, ini. Setelah itu pada bagian red-nya. Nah, kita kecilkan sedikit. Seperti ini. Oke. Sudah, kalau udah kita klik oke. Nah, langkah selanjutnya adalah pada bagian blend option ini kita pilih yang namanya multiply. Oke, kelihatan? Normal, blend option, kita klik, pilih yang namanya multiply. Setelah itu kita klik. Nah, maka dia akan seperti ini. Oke.
Setelah itu kita klik lagi Add Layer Mask. Pada bagian toolbox kita pilih yang namanya brush tool untuk menghapus area yang tidak kita inginkan. Oke. Nah, setelah itu pada bagian foreground kita pilih yang warnanya hitam. Mengapa? Karena fungsi warna hitam itu dia untuk menghapus. Kalau warna putih dia mengembalikan warna yang telah dihapus. Kita pilih warna ini. Lalu kita lihat contohnya. Oke, pada bagian rambutnya kita agak hapuskan sedikit. Oke. Atau kalau mau teman-teman beda juga nggak apa-apa. Kita beda sedikit, hapus. Pada bagian ini kita hapus sedikit. Oke, tekan sedikit saja. Kita hapus agar lebih detail pemandangannya. Jadi tidak hanya gambar si modelnya aja ya yang detail. Sorry. Oke. Nah, setelah itu seperti ini aja. Langkah selanjutnya, teman-teman klik yang namanya ini, New Fill Adjustment. Jadi dia menambahkan efek-efek seperti efek cahaya. Oke, kita klik. Kita pilih yang namanya P-Branch. Setelah itu pada bagian P-Branch ini kita minuskan. Oke, kita agak majukan ini sedikit. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan gambar background pada bagian ini, modelnya. Caranya adalah kita aktifkan kembali bagian background ini. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu tips dan triknya. Untuk kalau misalnya teman-teman mau lihat tips dan trik selanjutnya, boleh lihat bulan depan ya. Oke, terima kasih.